Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita semua bisa bertemu lagi dalam pembelajaran fikih, dan tentunya tidak kurang suatu apapun kita bisa mempelajari materi fikih. Baik, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian, yaitu Muhammad Adha. Silakan Muhammad Adha untuk memimpin doa teman-teman. Baik, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Bahasa Indonesia. Apa lagu Bahasa Indonesia kita? Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Bapak mau mengecek dulu kehadirannya ya. Ala Maulida mana? Ala Maulida hadir. Kemudian Anissa Istiqomah. Anissa Istiqomah hadir. Harsel Damayanfa. Harsel hadir. Inaya Agustina. Mana Inaya? Kemudian Jasmine Aprilia hadir. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini semuanya bisa hadir mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, supaya lebih semangat, supaya lebih fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Berarti kita harus siap lah, supaya kita lebih maksimal. Coba kita tepuk fokus dulu ya, supaya lebih konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus. Oke, sebelum kita menginjak ke materi baru, coba aku mau mendengar dulu pembahasan mengenai materi minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, pada pekan yang lalu, kita mempelajari tentang materi apa? Siapa yang tahu? Coba Hani. Minggu yang lalu kita membahas tentang materi apa? Tentang makanan halal. Apa itu makanan halal? Bagus. Makanan halal adalah makanan yang bisa dikonsumsi atau dimakan menurut syariat. Nah, dalam makanan halal itu ada macam-macamnya, ada kriteria kehalalannya. Coba siapa yang tahu apa saja macam-macam makanan halal itu? Siapa yang tahu? Coba Jasmine sebutkan apa saja macam-macam makanan halal itu. Ada 4. Yang pertama halal menurut Jasmine. Yang kedua halal cara memperoleh atau mendapatkan. Yang ketiga halal cara memprosesnya. Yang keempat halal cara menyajikan. Oh, terima kasih Jasmine, bagus. Itu kita akan mempelajari mengenai makanan haram. Apa yang dimaksud? Apa yang kalian ketahui tentang makanan Apa itu makanan? Ya Pak Rahman, apa itu makanan Rahman? Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, ya bisa. Makanan adalah segala sesuatu benda yang masuk ke dalam tubuh atau perut. Ya, itu disebut makanan. Kemudian haram. Siapa yang tahu apa itu haram? Allah, apa haram? Haram adalah
segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Jadi apa itu makanan haram? Tuh, siapa yang tahu? Apa itu makanan haram? Makanan haram itu apa berarti? Apa? Makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, bisa, bagus. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai materi makanan haram yaitu supaya kalian bisa menganalisis mengenai pengetahuan tentang makanan haram dan mengidentifikasi macam-macam makanan haram dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Di sini Papa akan tampilkan sebuah gambar ya mengenai contoh-contoh atau gambar-gambar makanan haram. Ya, semuanya ke depan, perhatikan. Di sini ada contoh makanan apa? Makanan haram. Makanan haramnya apa? Yang sebelah sana apa? Bau. Yang sebelah sini? Ini halal haram. Yang jelas ya, ini haram. Kemudian, nah ini ada yang tahu ini gambar apa? Gambar mirip apa ya? Mirip ating ya? Mirip ating. Nah ini adalah yang disebut dengan sare atau marus. Kemudian ada pertanyaan dari gambar-gambar yang ditampilkan tadi. Yang pertama yaitu mengapa materi makanan haram itu penting untuk dipelajari? Mengapa? Siapa yang tahu? Diantara kenapa? Supaya kita tidak makan makanan haram. Bagus, bisa. Kemudian, apa contoh makanan haram yang kalian ketahui? Contohnya seperti apa? Babi, kemudian tikus. Tadi ya yang seperti ditampilkan. Makanan halal dan haram, ya. Nah, yang pertama, arti makanan haram. Makanan haram yaitu berasal dari kata makanan yang artinya tadi yang sudah disebutkan oleh siapa? Rahman, yaitu aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh atau perut, yaitu berupa makanan. Kemudian haram. Haram artinya yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh aturan Islam. Jadi makanan haram adalah makanan yang dilarang yang diharamkan dikonsumsi oleh umat Islam, oleh manusia khususnya umat Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, itu adalah hukum mengenai makanan haram dan pengertiannya. Selanjutnya, macam-macam makanan haram. Macam makanan haram itu terbagi atas dua. Yang pertama, haram aini. Haram aini itu haram menurut zatnya, lizzatihi. Yang kedua, haram sababi, linggoinihi. Ya. Haram aini artinya yaitu hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Contohnya apa? Seperti apa? Nah, daging babi, kalau babi mah sudah jelas asalnya juga sudah haram. Nah, ini macam-macamnya. Haram ini memiliki sifat. Yang pertama, berupa hewani, yang haramnya suatu makanan berasal dari daging babi, sudah jelas tadi ya. Yang kedua dari nabati. Nabati itu tumbuhan. Kalau dari hewan sudah jelas yang diharamkan itu apa? Daging babi. Kalau dari tumbuhan apa? Seperti ganja, kecubung. Kenapa diharamkan? Karena bisa merusak tubuh dan membahayakan. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi seperti apa? Aspal, minyak bumi kalau dimakan bagaimana? Berbahaya tidak? Berbahaya, makanya diharamkan. Jika segala sesuatu yang membahayakan itu diharamkan. Kemudian haram sababi. Haram sababi memiliki beberapa ya, diantaranya makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara beli, misalnya mencuri. Padahal hukum asalnya makanan itu adalah
halal, bisa menjadi haram karena cara memprosesnya, cara memperolehnya, itu yang menyebabkan menjadi haram. Misalkan makanan haram diperoleh dari hasil judi, sama dari hasil mencuri, kemudian hasil dari makanan haram, jual daging babi sudah jelas ya, makanan lagi haram, tentu hasilnya juga haram. Kemudian yang keempat, hasil haram dari menggunakan uang riba. Hanya dua binatang yang dihalalkan tanpa disembelih ya, yaitu dua bangkai yang dihalalkan, yaitu ikan dan belalang. Ya. Apa saja akibat-akibat jika kita mengkonsumsi? Yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Ya, kedua, doa tidak dikabulkan. Kemudian merusak amal soleh. Kemudian hina dan rendah. Dan selanjutnya yaitu menyebabkan keturunannya rusak. Yang kelima, hikmat menghindari makanan haram. Di antaranya yaitu apa? Makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol dan metanol yang bersifat racun. Kemudian diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita. Yang ketiga yaitu diharamkan bangkai karena bangkai tersebut mungkin mengandung ada bakteri. Kemudian yang keempat terakhir, makanan yang menjijikan atau kotor diharamkan. Kenapa? Karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh. Itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mengenai makanan haram. Bagaimana, sudah kalian tulis materinya? Sudah kalian rangkum? Kalau sudah, nanti kalian bisa kumpulkan dan bisa periksa satu persatu. Kegiatan kita yaitu diskusi kelompok ya. Seperti minggu yang lalu diskusinya sudah dibuat ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kerjakan dan diskusikan bersama kelompoknya. Silakan kerjakan soal yang ada di dalam ya. Kalian amati dulu gambar yang ada di dalamnya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di kolom yang ada di halaman terakhir. Tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai makanan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai makanan haram. Mengapa kita perlu memahami tentang makanan haram? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan yang mana yang halal dan mana yang haram. Karena makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Islam untuk dimakan. Mengapa perlu mengetahui jenis-jenis makanan yang haram? Karena untuk mengetahui makanan yang baik untuk kesehatan, makanya Allah melarang umat Islam untuk makan makanan haram. Mengapa kita harus menghindari makanan haram? Karena ada hadis yang mengutamakan tidak boleh memakan makanan yang haram karena sudah diatur dalam Al-Quran. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Mengapa kita perlu memahami ketentuan makanan yang haram? Mengapa? Jawabannya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan yang mana yang halal dan mana yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan mana yang halal dan yang haram. Yang kedua, mengapa? Perlu mengetahui. Kenapa kita perlu mengetahui tentang makanan-makanan haram? Karena mengetahui makanan yang baik untuk kesehatan. Untuk makanan yang baik untuk kesehatan. Salah satunya yang ketiga yaitu Mengapa kita harus menghindari makanan haram? jawabannya? Karena ada hadis yang mengutamakan tidak boleh memakan makanan yang haram. Karena ada suatu keterangan hadis dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Salut.
dimakan. Satu, mengapa kita telah mengenai ketentuan makanan yang haram? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan yang halal dan yang haram. Karena dalam makanan yang diharamkan atau syariat Islam yang baik. Mengapa Ustaz mengatakan ini makanan yang haram? Karena yang tidak boleh makanan yang baik itu halal. Karena Allah melarang kita makan makanan yang haram. Kita akan menyimpulkan mengenai dan merefleksikan mengenai materi makanan haram. Coba, apa yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama apa? Mengenai pengertian makanan haram. Apa makanan haram? Makanan yang makanan diharamkan menurut syariat Islam. Macam makanan haram ada berapa? Ada dua, yaitu dan haram Sababi ini dan haram sabar. B. Selanjutnya setelah kita melaksanakan diskusi, untuk terakhir yaitu kalian akan mengerjakan soal latihan, dikerjakan secara perorangan atau individu. Lihat di depan ada soal 5 soal yang harus kalian jawab masing-masing. Yang pertama itu, makanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seorang serta berpengaruh terhadap iman dan kualitas ibadahnya. Begitu pentingnya masalah makanan ini, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram. Jelaskan apa pengertian dari makanan haram tersebut. Thank you. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan tulis di buku latihan, kemudian kerjakan secara perorangan. Kalau sudah selesai mengerjakan soal tesnya, nanti setiap kelompok dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Semoga pembelajaran materi ini bisa kita pahami ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan kegiatan pembelajaran fikih hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.